sekedar informasi, di BPS Benar Meriah itu ada kelas namanya program namanya Simpati, siap masuk Polstatistis. Jadi kita sengaja memberikan kesempatan belajar bersama gitu, upgrade untuk siapa saja yang lulusan SMA atau masih kelas 3 SMA, baik itu SMA-nya di Benar Meriah maupun dimanapun, yang mau datang tiap hari ada jadwal tertentu, untuk kita belajar bersama. Yuk kita belajar yuk. Kita kasih tahu kalau masuk sekolah kedinasan itu ternyata sekarang harus sama kayak CPNS, harus ikuti SKD misalnya. SKD itu apa sih? Oh itu ada TIU, ada TWK, ada TKP, terus ada SKB. Setelah lulus dapat rankingan kita masuk SKB. Nah SKB-nya itu kita jelaskan lagi. Ini loh contoh soalnya. Nah begitu Yus. Jadi ya memang di tahun pertama simpati ini belum menghasilkan. Tapi bagi kami itu bukan hasil yang oh udah ada lulus gitu ah itu menunjukkan kita sudah menghasilkan tuh enggak. Mereka datang dan belajar dan mendapat pengetahuan pemahaman aja itu kita bersyukur. Syukur-syukur seperti yang kita ulang-ulang di kelas teman-teman kalau tidak lewat tahun pertama it's okay, lanjut bimbel lagi atau sekali kuliah nyambi kuliah ambil lagi bimbel perdalam lagi SKD SKB-nya tes lagi di tahun kedua. Jadi begitu. Gitu, Mas. Ya, ini luar biasa. Di tengah kesibukan, masih menyempatkan berpikir dan membuat persiapan tadi. Jadi, kita anak daerah itu bukan nggak mampu sebenarnya. Iya, Kita mampu, hanya kan informasi itu agak lambat. Walaupun iya, sekarang nggak ada betul. alasan lagi sih. Nggak ada Mau alasan. di Indonesia, mau di Inggris, dimanapun, hanya dengan modal HP ini bisa kan. Tinggal kitanya lagi. Dan waktu itu kan bimbel juga terbatas. Syukurnya masa kita itu kan ada. Jadi guru-guru kita itu kan ada dulu kumpul-kumpulan guru, ada bimbel di SMP 3 kalau nggak salah lokasinya. Terus kita ada kelas inti juga waktu itu. Dan di angkatan kita ada yang ke USU, ada yang ke UGM, ada yang ke UNRI, Riau, ada yang ke Unimed, dan ada yang ke Unsyah, baik pengiriman maupun tes nasional. Dan kalau Kusni ingat, jadi pas kita kelas 1 itu kan ada teman kita Ejron. Dia kemudian pindah ke Medan. Ada yang teman kita juga pas kelas 2 Siti Balkiah pindah ke Banda Aceh. Yang ternyata setelah mereka pindah, mereka itu juara loh di Banda, di Medan. Artinya secara kemampuan kita, ya ini secara umum ya, anak-anak daerah nggak usah insecure. Kita mampu-mampu kok sebenarnya. Hanya barangkali dari sarana kita kurang, kemudian dari guru kita yang perlu di-upgrade lagi, tambah lingkungan yang betul-betul mendukung dari si bimbingannya, kelas bahasanya, yang lain-lain, barangkali dari sisi itunya. Dan ini mangku kebijakan yang mendengar podcast ini, dinas terkait, bagaimana ini bisa di-upgrade. Nah, kurang lebih kalau sudah di luar, kondisinya sama sih, Kus. Jadi Indonesia, bagaimana orang Indonesia keluar negeri. Seperti di Inggris ini. Inggris Raya plus Irlandia Utara, Northern Ireland, total orang Indonesia di angka 11.000. 9 sampai 11.000. Dan Banyak ya? ya sebetulnya kalau kalau saya sedikit dibandingkan Hmm. jumlah kita 280 juta. Iya Dan sih. kalau Betul kita juga. bandingkan lagi dengan negara-negara di bawah kita, termasuk ASEAN. Jadi Gus, bayangkan negara-negara yang tidak jauh lebih maju dari Indonesia. Negara-negara Timur Tengah, kemudian Asia Selatan, Timur Tengah, seperti Afghanistan itu saya kan sambil jualan rendang di sini buat Hmm. tambah-tambahan belanja dapur kan selain pekerjaan dari Indonesia. Jadi belanja ke toko orang Pakistan, India, Bangladesh, kemudian ada orang Afgan. Jadi satu waktu ada dengan Amir Khan namanya penjaga tokonya. Saya tanya, orang Afghanistan ramai nggak di sini? Kami di London aja 43.000. Can you imagine that, Gus? 43.000. Sementara kita 11.000. sebelas 11.000. ribu. Nah, ini Wah. balik lagi ke mentalitas, mindset, survival, daya juang.
Dan dari 11.000 itu, Kus ini tahu, dari Gayo itu Tuh, berapa? 26 orang. 26 orang. Itu udah Orang bukan keluarga ya, 26 keluarga orang. semua, yang pelajar, yang mahasiswa, yang bekerja, bahkan ada yang permanen residen loh di sini. Wah, Yang suaminya sudah bule ya. Nah, iya, iya, dua iya. puluh enam orang. Dan ini 26 Kus, ini banyak kalau untuk ukuran kita orang Gayo. Karena kenapa? Orang Gayo yang kemari itu tahun 90, short course, Pak Hmm, Wahab Rahmasa yang mm-mm, punya pesantren Rakal. mm-mm, Dan mm-mm. yang baru kuliah kemari, anaknya, Bang Irman Syah, yang sekarang calon Hmm, bupati Aceh Tengah, jalur iya. independen, itu tahun 90-an, bawa keluarga 4 orang dia, beliau, istrinya 3. Nah, baru kemudian dilanjutkan tahun 2000-an, Kak Laina Husna, yang Kaprodi Hmm, Arsitektur, Unsia. tahu, Nah, tahu, tahu, beliau tahu. 5. Jadi dari 90-an kemari itu paling 20-an. Sebelum kami berangkat, ya 3 tahun terakhir inilah, 3 tahun terakhir ini sampai sekarang ada 26. Makanya melalui media sosial tadi, kita bikin kegiatan, tulisan-tulisan, video. Dan alhamdulillah tahun ini ada 3. Jadi kami sekarang 26. Ini untuk ukuran dari Gayo, walaupun yang berKTP dari Aceh itu mungkin cuma 2 orang dari yang 26 tadi. Tapi ini angka yang banyak. Nah, balik lagi, kita mau nggak memanfaatkan kesempatan ini? Perkara mampu. Lagi-lagi kita mampu, Kus. Jadi Iya. tinggal ya seperti tadi kekurangan-kekurangan pas SMA, kemudian bagaimana mereka lanjut ke perguruan tinggi. Yang saya lihat, yang top 6 itu ya perguruan tinggi ternama lah sekarang, katakanlah, walaupun secara pemeringkatan udah berbeda sekarang, UI, UGM, ITB, IPB, Unpad, USU. Ini kan kita masih kurang, Iya, betul. kurang. Apalagi di bawah kita. Kalau di bawah kita masih ada yang tes nasional, terus undangan, lumayan masuknya Kus di angkatan Cuma, kita. Di bawah kita makin mm-mm. kurang. Ya ini kan ya mudah-mudahan bisa terkoreksi dan sejak ada channel ini, 3 tahun jalan 8 bulan channel ini, Agus ini narasumber ke 144 dan saya ya dalam konteks kita dari wilayah tengah atau dari Mm-mm. daerah-daerah, bagaimana kalau bisa S1 pun keluar negeri Ya, supaya ada lompatan dan ternyata banyak sekali beasiswa di luar negeri yang S1. Tinggal lagi-lagi kita memanfaatkan ini, bagaimana pemerintah daerah hadir untuk menyiapkan ini. Nah, supaya ada role model, ada motivasi lebih, ya bagaimanapun ketika keluar tentu pengalamannya berbeda. Seperti Kusni sampaikan, mindsetnya, mentalitasnya, daya juangnya. Dan ketika S1-nya keluar, ya sama berbicara S2 mau S3. Jadi saat S3 itu lebih gampang kalau misalnya kita hmm, dari luar. sudah. Nah, ini seperti saya lihat perjuangan kami nih, Kus. Jadi Mm-mm. termasuk istri, beliau mungkin satu-satunya yang S2-nya di dalam negeri. Selebihnya yang Ya, PhD itu luar negeri. Dan wah, yang PhD di luar ini itu dengan sangat mudah mereka itu bisa kemana-mana. Nah, karena sama udah seperti ya, sama tidak ada seperti kendala bahasa ya, yang, sama seperti setelah saya di UK dengan kita di Indonesia, orang yang lahir di UK ini, Kus, begitu lahir mereka sudah 10 langkah di depan. wow. 10 langkah di depan punya nilai plus 10. Sementara kita masih minus. Karena kenapa? Misalnya seperti si sulung sekolahnya kan secondary. Di sekolahnya Hmm, selain Inggris yang memang di sini negara berbahasa Inggris, dialek British, mereka juga belajar bahasa Prancis. wah, Di sekolah lain ada belajar bahasa Spanyol. Nah, kemudian ada belajar bahasa Jerman. Nah, mm-mm. karena kan ini kan post class country kan. Kalau kita Mm-mm. kan kelas 3 masih kan. Ya, Nah, jadi bayangkan nih yang plus-plus kelas ini, mereka dengan mudahnya bisa masuk ke top 10 kampus di dunia itu. Jadi 6 betul. di Amerika, 4 di Inggris ini. Jadi dengan Benar. sangat mudah karena memang dari sisi bahasa pun mereka tuh udah terbiasa bahasa Ya, Perancis, Inggris, Spanyol dan bahasa internasional yang lain. Sementara kita kan
bahasa asing ini oke lah sekolah, tapi kan dari SMP sampai SMA kita belajar bahasa asing, tapi tidak ada arahan lebih lanjut, kamu mau Betul, kemana? Kalau betul. misalnya mau ke Amerika, ya yang umumnya yang di Indonesia dipelajari, Gus. Karena kita kan Ya. lebih belajar bahasa Inggris Amerika. Tapi kalau misalnya targetnya mau ke Inggris, ya bagusnya ada pemahaman kebritisannya. Hmm. Kalau ke Australia beda lagi, ke Kanada lain lagi. Sama kayak ke Arab pun. Kalau misalnya ke Arab Saudinya, karena bahasa Arab yang kita pelajari kan lebih bahasa Arab formal. Ya. Yang ini agak berbeda dengan bahasa Arab yang di Mesir misalnya ya. Akademik. Nah, yang hal-hal teknis ini, yang melalui podcast ini juga diharapkan bisa membantu penonton podcast kita, orang tuanya, terutama adik-adik kita, anak-anak kita ke depan, sehingga mereka lebih well prepare dan bagaimana Betul. jauh lebih baik dari kita. Ya, betul, Ya, betul. ini balik Setuju. ke cerita sekolah tadi. Jadi kan Kusni konflik, situasi konflik di pesisir, jadinya pindah ke Betul. Takengon. SD, Ya. SD SMP di sana juga, di Loksmawe. Oh, TK itu di Loksmawi. Jadi TK di setelah Loksmawe. setelah kami lahir di Takengon, terus Hmm? mama merantau, mama kuliah di Bandung ya. Terus kami di Medan, kampung halaman bapak. Lalu kami menetaplah di Loksmawi. Dari TK itu SD. Nah, di SD kami pernah masuk SD di Takengon. Yus. Jadi satu sekolah dengan Dewi, Semara Hmm. Dewi. SD berapa? Murikawati SD 8 dulu ya. SD Jadi 8, sekarang SD Kusni ini 9. bersaudara pindah-pindah ceritanya. Ya, ya, ya merantau-merantau lah. Jadi, Merantau-merantau. jadi Makanya banyak SD teman. banyak, betul, betul. Iya, Jadi SD itu kami kelas 3 4 3 dan 4 di SD 8. Lalu balik lagi ke Semawi itu kelas 5 dan 6. Terus ya, SMP, nah SMA ketakiwan lagi lah sempat itu sebulanan. Nah, kelas satu ya. Masya Allahnya, memang teman-teman ya karena mungkin kembar, jadi apa ya sangat menarik orang untuk ingat. Nah, si kembar. Nah, jadi kalau di sekolah kita kan dulu ada Masya Allah siapa? Kita ada Syukurdi, beberapa Syukriya, kembar. Syukri, Kusna Kusni, Syukriya, Sukria ya, Sukurdi. iya, Terus ada Suhendra yang di mm-mm, Takengon. Saudara kembarnya betul, Suhendri. ya, Ada lagi Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadri. iya. Ada dua lagi Kok kalau nggak salah, Gus. pokoknya pokoknya kohor kita itu, kohor ya kelahiran 84 itu banyak banget di Loksmawi juga kayak gitu. Entah what happened with that year ya. Saya Sehingga banyak 83. sekali 83 84 pokoknya itu banyak. 83, 84. Ya. Iya, itu banyak tuh yang kembar itu. Terus Ya. jadi temen tuh mulai banyak ya bertambah-tambah terus teman-teman di SMA Takengon di Loksmawi. Nah, itu yang membuat ya patut disyukuri lah begitu penempatan di Takengon. Wah, itu udah bukan ini bukan kota yang asik. Memang sering pulang kampung juga kan. Mama juga ada kebun waktu itu. Waktu SMP pun kami Ya. berkebunnya tuh sampai ke Jagong, Hmm. Yus. Sampai di Jagong. Nah, dan itu sekarang kan Yus, mungkin ya kita kalau sudah punya anak-anak ya, kadang-kadang eh, ya itu akan tumbuh Yus. Jadi akan berbuah maksud saya, maaf. Jadi apa yang kita kayak Yusradi lah, itu pengalaman hidup, ulet dan sebagainya, pendidikan, pengetahuan, wawasan, itu akan kita istilahnya kita curahkan kayak hujan tuh kita curahkan ke anak-anak gitu. Nah, begitu juga dengan kami. Ya, di awal-awal itu mungkin terlihat ya apa ya, kok kayaknya nggak ya tidak kelihatan gitu. Jadi kok solonya itu nggak terlihat, komunitas solo itu kayak nggak ada acara lagi nih. Ternyata memang setelah kami berpikir-pikir, memang waktu itu memang kami menutup pintu rumah dan itu fokus ke anak-anak. Nah, memang ada masanya kita kayak gitu. Jangan buat ibu-ibu lah, buat perempuan-perempuan ya yang biasa sibuk di SMA, kuliah, lalu begitu menikah, seperti tertutup pintu tuh. Nah, itu don't worry. Sebenarnya teman-teman lagi proses ya, ibarat kayak apa ulat ya, pompong ya. 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 Jadi kayak ih, kayak terkunci nih di rumah nih.
kayak kepompong nih. Padahal nanti dia akan shining, akan berbuah lagi. Ada masanya kita, nah seperti itu juga mungkin kisah saya lah, kisah saya di mana di kantor ada masanya kita memang meresap, menyerap, meresap, menyerap informasi, skill apa yang ada ya kayak chat GPT aja bagi kita milenial kayak kita. Milenial ya sih, ya kan Ya, milenial kita awal ya. milenial awal. Itu butuh proses tuh mengenal ChatGPT. Apa sih yang paling menarik? Ini kata orang udah hebat hebat banget nih. Jadi kita pelan-pelan kita menyerap informasi dan mencoba untuk apa ya beradaptasi gitu. Nah, mungkin tidak secepat teman-teman yang lain, tapi percayalah itu proses kita nih gendong anak apa misalnya ngajar anak malam PR-nya apa setrikaan gitu itu jangan dianggap sangat enteng dan remeh banget itu pekerjaan saya. Percayalah itu proses kita. Nah, so, one day si anak-anak tadi ya termasuk anaknya Yusradi itu, nah, itu nanti akan Masya Allah lah menggantikan bapaknya nanti buat tidak hanya sekedar podcast, nanti langsung jadi apa lah gitu, jadi seorang public figure yang bermanfaat. Jadi begitu juga dengan kita nih, kayak aku sendiri dengan statistik ini. Kadang-kadang memang pekerjaan di apa ya di kantor terutama itu yang rutin itu menyita waktu tuh. Kadang-kadang lupa kita berkembang. Kita menghabiskan waktu kita dari pagi sampai sore itu hanya untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan itu. Nah, situlah yang mungkin kita nanti akan larut. Jadi kalau untuk kerjaan kantor ya kita harus pastikan ya mungkin nih apalah ya saran ya saran atau sharing lah dan mungkin mengingatkan ke saya nanti podcast ini akan saya tonton 5 tahun lagi mungkin oh 5 tahun yang lalu saya ngomong begini nih. Jadi Ya, jangan lupakan pengembangan diri. Sesibuk apapun di kantor, jangan lupakan pengembangan diri. Pelajari software kayak atau apa namanya sesuatu-sesuatu yang kekinian yang kira-kira bermanfaat. Tingkatkan skill ya menulis, public speaking gitu nggak ada salahnya. Lakukan aja ya, tambah terus meskipun ya sedikit tetap berprogres gitu. Nanti suatu saat kita akan kembali ya. Kalau istilah saya kepompong tadi ya kadang mungkin sekarang terlihat kayak tidak menarik, tidak tidak apa, terlihat kayak mundur ke belakang. Padahal kita tuh sekarang lagi menyiapkan sesuatu peluru untuk melesat lebih jauh ke depannya. Gitu-gitu ya. Yus. Kayaknya yang Dan kami rasain ya. Makanya IST ini tuh kayaknya itu mungkin buahnya sih. ya, semua punya tantangan tersendiri. Yang terpenting bagaimana kita jadi orang yang bermanfaat ya buat diri, buat keluarga kita, apalagi dengan usia kita sudah 40 plus ya, Kus ya. Yuk, Jadi yuk. membagi antara waktu sebagai orang tua, ya dalam hal ini Kus nih ibu, istri, terlibat dengan pekerjaan dan di tengah keterbatasan waktu masih menyempatkan bikin kegiatan melalui komunitas Ulu tadi itu luar biasa dan yakinlah karena kita berbuat kebaikan itu akan berbuah kebaikan juga buat kita, Iya, amin, kemudahan, amin, amin. kemudian berkah buat anak-anak kita juga termasuk buat orang tua kita. Jadi pahala jariah kita ke depannya. Terus, ya insya Allah. Dan Betul. ini yang akan kita bawa ke Hmm, depannya bekal pulang kita jadi amal jariah seperti saya katakan. Jadi jangan dipahami sedekah juga ya ini include sedekah sedekah sebatas ya, naruh di celengan masjid enggak. Ini enggak. juga bagian dari sedekah kita. Ya Ya, ada ya, hal yang baik, yang betul. bermanfaat, yang positif, yang menginspirasi sehingga memudahkan mereka kemudian membantu banyak orang yang ini akan abadi sepanjang selama ada platform ini. Gus. Iya, betul, betul. Wow, Gus, keren. ya, dan itu saya rasakan. Saya rasakan Mm, banyak sekali kemudahan-kemudahan dan yang saya podcasti baik yang dari Aceh maupun di luar Aceh yang 3 tahun 8 bulan ini ternyata mereka di podcast itu bilang saya terinspirasi dari abang saya nonton podcast abang channel YouTube yang dari situ mm, saya terbantu nah terus dibayangkan dan ini menariknya lagi 3 tahun 8 bulan ini
melihat perkembangan yang di podcast ini. Dan orang-orang juga termotivasi karena ada role model, makin termotivasi lebih. Jadi ya Masya Allah, Gus. Dan Betul. Gus ini tadi ada kembaran. Ya, Berapa bersaudara? kami ini hmm, totalnya itu ada enam, 6 enam ya? bersaudara. Jadi kalau dengan ibu ya, ada ibu tuh mama dengan mama, mama tuh sebelum menikah dengan bapak sudah punya dua putra putri. Oke. Nah, lalu dengan menikah dengan bapak kami ya, ada 4. empat. Jadi totalnya enam 6 semuanya. bersaudara. Keluarga Betul, besar ya. besar. Keluarga besar. Saya lebih besar lagi. 12. Berapa? Wah, itu Jadi satu mama mama ya, satu mama mama. sempat menikah. Jadi terus bapak juga terus Oh, menikah lagi. Jadi ada yang sebapak, semama, terus kandung kami 3. Nah, cuma kami oh, dekat semua. Jadi pas masya Allah. almarhum bapak itu masih ada, Gus, sebelum meninggal itu setiap ada sinte kalau kita di Gayo, ada Ah, penuh. hajatan. Nah, itu Cukup dengan itu aja. ya aktif semua, hadir semua, dekat semua. Nah, sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Dan saya anak bungsu. Kalau Gus nih, eh Berarti kalau enam tadi, saya anak ya keempat. 4 ya. Yang ketiga yang kembaran saya. Oke. Sekarang ada di Biren. Ya, ibu kerjanya? Mama itu guru perawat. Jadi mama itu memang apa ya, D3 keperawatan, lalu ambil keguruan sehingga bisa mengajar guru perawat, lalu pernah ambil D4 kebidanan juga. Apa D4 ya? Pokoknya kebidanan. Jadi bisa mengajar bidan juga. Nah, terakhir mama pensiunan dari Akbid Pemda Kabupaten Aceh Tengah. Dosen di sana. Dosen, dosen. Dosen. Jadi, Terakhir sempat direktur juga, direktur Akbid. oke. Mama yang berarti dari Takengon. Ya, betul. Kalau bapak? Nah, Bapak lahir di Medan, di Sumatera Utara, jadi kampung Bapak tuh kami di Samosir. Jadi Hmm, kita nyebrang masuk ke Pulau Samosir. Nah, Pulau Samosir itu ada kampung Garoga namanya. Garoga itu sekitar 4 kilo dari Tomok, sekitar 3 atau 4 kilo ke arah Ambarita. Ada kampung Garoga. Nah, disitulah berada para rumah Hurbu. Jadi ya. laki-laki rumah Hurbu banyak sih. Ini marganya marga Ya, bapak ya, rumah rumah Horbo Hurbu ya. betul. Iya, rumah kerbau. Ya, berarti asli Toba, Toba, Bapak sukunya. Toba, iya Toba. Lalu Bapak itu merantau ke Takengon, Hmm. penempatan polisi. Lalu menikah dengan bertemu dengan mama kami yang Gayo. Lalu menikah, kami lahir, tapi tidak lama kemudian mulailah hijrah mama ke Bandung untuk sekolah. Bapak membawa kami untuk ke Medan, lalu pindah semuanya akhirnya ke Loksmawe itu beberapa tahun kemudian. Jadi Kusni Rohani, rumah Horbo, Iya, Toga, ya, rumah Toba Hurba. Gayo. Oh, Toga. Masya Allah. Iya, iya. Jadi Betul, betul, betul. ibu dosen, nah bapak Ya, polisi. Nilai apa Gus yang ditanamkan ke Kusni, 6 bersaudara, sehingga dari spirit yang luar biasa bisa seperti sekarang fightingnya secara akademis juga. iya, iya. Mungkin kalau kita lihat memang kehidupan saya yang paling challenging itu sebenarnya ya itu ya tinggal di Loksmawe itu. Jadi bapak aparat, tinggalnya pun harus melewati daerah gelap. Itu daerah gelap tuh. Jadi Loksmawe ke arah Medan itu ada namanya Simpang Kandang, terus Bukit Rata, yang sekarang ada Rumah Sakit Jutmutia itu, ada Komplek Akbid, Kompleks Stikes ya, Stikes itu. Nah, Simpang itu, nah itulah Simpang Auri itulah kami masuk ke dalam. Waktu SMP kelas 3 itu mulai muncul referendum. Nah, SMA kelas 1, kelas 2 itu kami sebenarnya kelas 1 ya, SMA kelas 1 itu yang sempat eksodus ke Takengon. Itu sebelum eksodus, Yus. Itu kami naik labi-labi itu dari sekolah, dari kota Loksmawe-nya ke rumah yang di Bukit Rata itu pernah ada ucapan ya, pakai bahasa kita Aceh. pesisir ya, bahasa Hmm. Aceh. Ini istri-istrinya pun kita ambil nih nanti, kita bawa ke gunung.
Anak-anaknya pun kita bawa. Nah, saya sampaikan ke mama waktu itu. Mama langsung ya Allah gitu ya. Mama paham maksudnya gitu. Karena ada beberapa kasus yang begitu ya, jadi keluarga-keluarga yang dibawa ke gunung lah istilahnya dan tidak pulang-pulang. Sehingga Mama bilang, ya udah mulai besok kita cari kos di Loksmawi. Jadi kami ngekos tepat di samping SMA 1 Loksmawi. Nah, saya ingat betul itu pernah beberapa kali 17 Agustus. Jadi kami itu di kos-kosan kan itu semua nggak boleh sekolah itu. Kami menghitung jumlah bom hari itu. Bunyi meletup bom. Satu, nah, dua gitu. Sampai puluhan. Itu hari itu. 17 Agustus mungkin tahun 2000 ya. 2000-an lah, kayak gitu 2000. Nah, terus keadaan semakin tidak kondusif karena mama juga akhirnya luar biasa mama ini, Yus. Jadi mama ini sampai berkonsultasi dengan waktu itu Panglima Sago lah untuk memastikan bahwa kami aman. Kami sekeluarga aman. Lalu mama pindah. Kami punya properti juga di Loksmawe itu yang ditinggalkan begitu saja ya waktu itu. Rumah-rumah. Mulailah dari nol di Takengon. Nah, ujian itu datang ketika saya tamat SMA. Mama hanya mempunyai uang waktu itu untuk membimbelkan satu orang saja. Jadi dana nggak cukup karena ya banyak keperluan lah ya. Jadi mama memutuskan saya lah yang tidak bimbel. Dek adik tidak bimbel, kakak aja yang bimbel ya. Oke, karena memang waktu ya saya agak sedikit lah kalau ranking itu di atas kembaran saya. Tapi saya juga galau akhirnya, Yus, waktu itu. Galau sekali, nu, kayak mana nih, masa aja di rumah kan, sedangkan kembaran saya di Banda Aceh waktu itu. Akhirnya mama bilang, udahlah, ikut aja ke Loksmawi, ke Banda Aceh. Nah, itu SMA, tamat SMA itu. Jadi kami akhirnya ketemu, saya ke Banda Aceh untuk bergabung bersama kembaran saya untuk belajar. Awalnya ya biar belajarnya tetap di rumah gitu, karena kan nggak ikut bimbel kan. Jadi nanti mungkin ada info dari Kusna, ilmu-ilmu yang dibawa dari bimbel untuk di apa di sharing lah ke saya. Ternyata Masya Allah beberapa hari kemudian saya di Banda Aceh itu ada teman saya yang lulus undangan di UNAN, Universitas Andalas. Dia konsultasi ke pemilik atau ke pengajar bimbel itu, boleh nggak saya digantikan sama teman saya? Oh boleh katanya. Akhirnya saya ikut, Yus. Sempat beberapa minggu itu ikut bimbel dan semangat lagi ya. Ternyata memang beberapa hari kita di rumah nggak ada kegiatan. Wah itu memang sesuatu yang sangat membosankan. Nah akhirnya ya ikut bimbel, ikut tes SNMPTN ya, Ya, begitu ya. jadi menekankan optimisme ya orang tua Iya, untuk terus bermimpi walaupun iya, situasi sulit ketika itu sulit, secara ekonomi tambah konflik betul. dan semua ya kita merasakan itu waktu itu. Iya, Ya, hampir seluruh Aceh, iya, wilayah Aceh. saya pun hampir nggak lanjut kuliah waktu itu, Gus, karena dua kakak kuliah dan Mm-mm. bebas milih karena saya pengiriman waktu itu PMDK dan saya Mm. pengen ke Jawa. Terus saya bilang ke bapak, Mama, saya nggak usah lanjut, biar kakak selesai dulu. Terus kata bapak, kamu mau kuliah nggak? Ya mau Pak, cuma Mm. kan kita anak tahu diri ya, Mm. anak Mm-mm. baik, mikir orang tua dengan ya hanya berkebun bertani itu kadang juga nggak kondusif. Jadi Betul. Encu itu bahkan meninggalnya sampai trauma ditimbang gajah. Mm. Dan cerita kandang tadi itu Gus, adik Pak Sahri yang punya kursus tadi Golden English Course itu Iya. meninggalnya tertembaknya itu di kandang. Dia polisi. Oh. Dan Mm. itu Mm. mencekam sekali tahun 99 itu. Ya, betul. Mencekam sekali. Jadi akhirnya kata bapak, asal kamu mau kuliah, bapak nguli pun mau. Hmm. Atupi pecah. Kalau kita orang nggak bilang, asal kamu mau kuliah, atupi pecah. Saya mikir waktu itu berpikir keras gimana nih meringankan orang tua. Jadi S1 yang tadinya dari 1121 masuk kelas inti, kata Pak Tami waktu pas di kelas Mm. inti itu, siapa siswa Aceh Tengah yang lulus PTN, terlebih Mm. favorit, ada beasiswa. Oh. Saya mikir tuh Gus waktu itu Gus.
Gimana saya dapat beasiswa ini? Hmm. Alhamdulillah saya dapat 5 juta. 5 juta saat itu besar. Besar sekali ya. 5 juta. Dengan uang 5 juta itulah saya berangkat dengan Bapak ke Medan. Jadi bayar kos, terus beli tempat tidur, beli kasur, belanja beberapa bulan selain ada yang sudah disiapkan orang tua ya. Dan saya sekamar dengan Dedi Irwan, yang teman. Oh, Dedi. Bapeda, Bapeda. Iya, Bapak Daya. Jadi luar biasa memang perjuangan waktu itu. Nah, terus tadi dari ceritaku sini itu nilai yang ditanamkan orang tua. Terus Ya, apa lagi? berjuang. Berjuang ya. Ya, kalau kami lihat mama itu ini memang orangnya supel ya, supel dan mudah membantu orang. Dan itu Hmm, ke filosofi kerja sekarang. Ketika bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Nah, itu prinsip saya. Jadi kalau ada orang minta data, eh, kita memang, tapi itu memang nafas sih. Istilahnya emang sudah menjadi filosofi BPS juga untuk melakukan pelayanan. Meskipun kadang-kadang ada beberapa tuh konsumen data itu kadang di luar jam kerja. Tapi hmm. kalau bisa saya bantu, saya bantu. Jadi saya respon. Dia Hmm. meskipun di luar jam kerja. Tidak Karena terlepas dari pikiran orang tua tadi yang iya suka betul, membantu, mempermudah, memudahkan, dan ini mempermudahkan. dicontohkan Iya, dari Kusni dan bersaudara sejak kecil. iya. Ya, terus Terus apa ini lagi? ya, sepertinya ini ya Yus ya, kalau bapak kami itu orangnya jujur ya, jujur kayaknya ya. Jadi nurun gitu. Jadi saya juga kadang-kadang kayak orang apa itu, pembela kebenaran dan keadilan seperti itu. Jadi kayak hal-hal yang nggak pas gitu. Kadang-kadang saya cepat kayak orang buang sampah sembarangan itu bisa saya klakson berkali-kali tuh. Saya tegur kayak Hmm, gitu. Jadi apa ya lagi? Anak-anak bolos itu mau saya tegur tuh. Kenapa ini bolos? Pulang, pulang, pulang gitu. Jadi nggak cuek pada lingkungan. dengan kata lain Peduli, peduli, ada peduli. lihat yang nggak pas, ini bagaimana diluruskan dan coba Iya, berbuat menyikapi situasi betul. tadi. Ya, kayak gitulah ya. Jadi berjuang dalam hidup, terutama keluar dari konflik, terus berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu juga bahkan kami Yus pernah waktu ini ngekos. Ini saya baru tahu setelah lama ini, setelah bapak mama udah nggak ada lagi. Kusna yang cerita, tahu nggak Kusna? Pernah mama sana membekali kita itu dengan beras pulut, beras pulut simpanan, simpanan mama. Jadi mama tuh nggak ada uang untuk beli beras biasa. Mungkin uang itu digunakan mama untuk jajan kami dan transport dari Takengon balik lagi ke Luk Semaun. Jadi untuk beli beras itu udah nggak ada lagi. Jadi mama tuh ngasih beras pulut yang ada di rumah. Kami dan saya waktu itu nggak nyadar ya, kok Kusna yang malah yang nyadar. Mungkin mungkin kami sempat ada dialog, tapi kok saya baru ingatnya tuh baru beberapa tahun belakang. Gitu. Nah itu luar biasa yang menyekolahkan anak sampai apa ya seapapun apa apa sumber daya yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan itulah. Nah itu mama tuh. Itu luar Memang biasa. umumnya orang Batak ya dan orang Gayo urusan menyekolahkan anak ini kan Betul. luar biasa ya. Dan sama juga merantau juga sama. Batak, perantau, Mm-mm. Gayo, Batak, kalau di pesisir itu Pidi, itu kan Ya, orang-orang perantau. Dan dari cerita Kus ini tadi juga orang tua luar biasa. Dan ini bapak ibu masih ada, nggak udah ada lagi. meninggal. Sudah dua-duanya udah meninggal. Bapak mama duluan di 2011, waktu si Humam anak nomor 2 lahir tuh beberapa bulan April 2011 dan bapak baru di 2018. 2018. Baru Masya Allah. Iya, 2018 betul betul. Waktu tapi sempat meskipun kami dalam proses S2 di Bogor, nah kan pas kebetulan bapak itu apa itu ya dirujuk ke Medan itu kami udah selesai ujian tuh Yus. Jadi Hmm. prosesnya itu sudah di Takengon waktu itu bisa menemani lah
Ya, beberapa kali di rumah sakit, terus akhirnya ya dibawa kembali lagi ke Takengon, dikebumikan di Takengon. ada cerita yang nggak bisa dilupakan lagi selain tadi ngitung bom, terus Apalagi kan? beras pulut, Iya. yang itu sangat berkesan dan nilainya luar biasa ya, menyangkut perjuangan tadi bagaimana bisa bertahan, kemudian sampai ke titik yang sekarang. Apa ya Yus ya? Jadi kita nggak cengeng dengan sesuatu yang remeh kayak gitu, karena kita udah pernah berada di posisi yang sangat, ada dua Hmm, kali itu yang saya lihat bapak saya tuh yang betul-betul udah kayak, jadi bapak tuh baru aja beberapa menit dari rumah. Jadi rumah kami di Simpang Auri tadi di komplek Akbit itu dengan polsek bapak bekerja, polsek Belakangan itu cuman sekitar 2 kilo lah, 2 kiloan. Jadi bapak itu baru baru aja makan malam di rumah. Dan bapak kembali lagi ke kantor karena jaga malam. Nggak lama Yus, itu ngebom, bunyi bom yang betul-betul sampai ya lantai di rumah itu pun bergerak gitu. Aduh, mama tuh sampai ya Allah, bapak gimana ini? Jadi kami semua tiarap, mati lampu, kami tiarap, lalu tidak lama kalau nggak salah dapat bantuan ya. Orang ada tentara, polisi jalan itu di luar rumah kami itu sambil nenteng senjata, itu bunyi letupan senjata itu masih bunyi itu, Yus. Ternyata bapak itu baru aja nyampe polsek, langsung ada bom. Sendal bapak tak kemana, itu Masya Allah itu masih selamat. Kami, aduh, satu lagi waktu kami pulang dari Loksmawi. Itu jalan katanya, itu masa udah di jalan, udah nutup jalan. Masanya itu bukan nggak sedikit, masa tidak sedikit. Lalu eh, bapak itu teriak menyelamatkan temennya. Jadi temennya tuh naik motor, naik kereta di depan bapak, dan kami naik mobil. Jadi bapak tuh teriak, siapa ya nama-nama beliau ya? Aduh, saya lupa nama teman bapak tuh, sampai bapak teriak sekencang-kencangnya supaya temannya tuh bisa balik lagi ke Cunda, itu daerah Cunda. Begitulah Yus. Terus berangkat sekolah kita sering ketemu mayat ya, memang mayat itu ada di mana-mana, itu di kandang itu betul. Jadi kalau pagi kita berangkat naik kendaraan umum atau jalan naik kendaraan pribadi, itu kiri kanan jalan itu banyak ditemukan mayat Yus, yang mungkin sudah dieksekusi pada malam hari sebelum, pada malam harinya. Masya Allah itu ya. Makanya kami, itulah yang kenangan yang sangat membekas, di mana perjuangan, eh, semua lah kami lihat, nggak hanya kami ya, tidak hanya kami saja, tapi seluruh teman-teman. Saya ingat tuh teman sekelas saya tuh namanya Nur Laila. Itu abangnya juga kami datang melayat karena abangnya itu, jenazah abangnya itu udah dapat. Jadi 3 hari hilang. Eh, Laila juga waktu itu masuk sekolah sambil ya nangis lah gitu ya. Begitu didapat kami datang rame-rame melayat. Nah, itu banyak tuh kenangan-kenangan seperti itu. Jadi rekan-rekan, kawan sekolah kita, kenapa nggak datang? Oh, jalan ditutup. Kenapa nggak datang? Nggak sekolah? Ya, macam-macam lah. Itu konflik betul-betul. Nah, itu tapi ya Yus, ini juga salah satu hal yang sangat saya pribadi syukuri ya. Sangat-sangat disyukuri. Gimana saya, itu mungkin berkat doa orang tua juga ya. Berkat doa orang tua. Itu anak konflik kayak saya itu berjuang untuk lulus masuk ke ke sekolah kedinasan di Jakarta, di mana itu BPS salah satu kementerian, lembaga non kementerian yang tetap, dia tuh kayak nggak mau apa ya, tidak ada kompromi gitu loh Yus. Artinya, udahlah, dari daerah konflik atau daerah daerah kayak Papua maunya lulusannya tuh dipermudah aja lah, standarnya diturunin dikit gitu. Ini BPS itu sama sekali modelnya yang nggak mau kompromi hal-hal seperti itu Yus. Ada pernah sesekali BPS itu melakukan program-program kayak, untuk lulusan 3T dari daerah-daerah yang terisolir, terpencil, itu ada pengecualian. Ada ya, itu pun beberapa tahun terakhir. Jadi kayak lulusan dari teman-teman kita di Singkil, di Gayo Luwes, nah itu ada kemudahan Yus, untuk lulus. Tapi sampai di kampus, di STIS itu standarnya tetap disamain Yus.
Jadi kalau emang nggak bisa, DO. Nah, itu Ya, itu saya syukuri ya tahun itu ya, dan sampai sekarang pun adalah ada beberapa adik-adik kita dari Aceh Tengah lulusan Takengon ada tuh Toha, Bembeng, Bambang ya. Itu penempatan di Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Lalu ada Karisma apa Karima ya, itu di Aceh Utara. Itu udah ada Yus. Jadi banyak lah. Tapi itu tadi memang modal bangsa ya, lulusan modal bangsa yang banyak. Tapi beberapa kayak sekolah-sekolah. Nah, SMA 1 Takengon sudah ada juga. Itu tadi yang namanya Toha tadi, penempatan di Kalimantan Tengah. Patut kita syukurilah. Karena kan sekolah kedinasan ini ya dibiayai oleh pajak-pajak yang dibayar oleh kita-kita warga negara. Sayang kalau kita tidak menikmati sekolah-sekolah kedinasan ini. Gitu. Jadi ya persiapan-persiapan serius harusnya kita lakukan anak-anak muda ya. Gitu. ya, ya mudah-mudahan Aceh terus aman ya, nggak ada konflik lagi. Ya, Cukup kita yang merasakan bagaimana ya. susahnya, tertekannya waktu itu. Walaupun ya sini di pesisir sempat ke Gayo, kami pun di Gayo. eh, saya juga pernah merasakan situasi walaupun tidak mencekam di pesisir. Iya, Jadi bagaimana tahun 99 itu saat ngaji bunyi tembak-tembakan, iya. terus pas kuliah 2002 ke 2006 itu yang jadi alasan saya kenapa pulang setahun sekali. Oh, Karena kan iya. jalur pesisir itu lumpuh dan Mm-mm. kita berkonvoy dari Takengon ke Lues, Kota Canis sampai ke Medan dan sebelum Mm-mm. konvoy itu sempat digranat di Tembolon kalau Waduh. seingat saya dan di razia di Medan syukurnya saya masuk kemana-mana. Karunya masuk, Karu. Minangnya masuk, Tionghoanya masuk, Batak secara umum masuk, Eh, tambah bisa ya bahasa-bahasa pasaran lah yang bahasa Batak secara umum. Jadi aman. Walaupun aman. sempat disekap GAM juga waktu itu saya. Oh ya Allah, di mana tuh Dengan Yus? ya di Padang Bulan. Tembolon. Oh, Padang Bulan. Waktu pas sudah di Medan, jadi kan saya Hmm. baru 2002 ke 2004 saya setahun sekali pulang. Selebihnya kuliah, berorganisasi sambil kerja dan gimana dapat beasiswa berprestasi. Nah, baru 2005 Ya, 2006 itu saya 5 kali pulang, itu pun cuma sehari di Takengon. Ya dalam rangka kerja. Jadi waktu itu ya. sudah di NGO, sempat di media juga, Trans TV, TV7, TV Oh One ya. sebagai pendamping di lapangan. Dan saya diongkosi ya hobi yang dibayar. Jadi sambil Mm-mm. cari pengalaman kan. Jadi Jurnalis. tahun terakhir itu Gus yang pulang Iya. 5 kali saya dan itu kondisi sudah setahun tsunami sambil jejak-jejak tsunami juga. Dan ini Gus sebelum di closing, planning ke depan masih lanjut S3 kah? Oh, nggak dulu nih kayaknya Yus. Anak-anak ini kan ada yang SMA udah tahun depan nih udah dua nih yang SMA. Hmm, Yang si kembar udah SMP. Kayaknya kita akan fokus, kami sepakat dengan suami. Sepertinya kebermanfaatan kami berdua itu tidak akan berkurang jika posisi apa tuh namanya gelar tuh masih S2. Saya S2. Jadi kita kita menganu nih kayak menyambung. Kita bersinergi berdua, kerjasama berdua supaya si empat ini si empat ini yang ya kita bilang sehebat-hebatnya apa ya? Karena kita sudah punya anak-anak ya, Yus ya. Kan kita akan ditanya ini tentang mereka ini. Amanah-amanah kecil-kecil yang empat ini ya. Meskipun lingkungan kita kita nggak bisa pungkiri kita juga ada tanggung jawab terhadap lingkungan, tetangga, masyarakat gitu ya. Tapi yang empat ini itu kita coba kita yakin apa ya? Kita meyakinkan diri kita bahwa kita akan apa ya passion mereka kalau bisa kalau kita dulu mungkin agak sulit gitu ke kalau mereka ini mungkin kita ayo kita agak mungkin suasana juga lagi damai-damainya nih kan jadi mereka dulu lah yang mau kuliah kemana nak insya Allah mama usahakan kayak tadi lah kayak bapak ayahanda almarhum Yus tadi ya bahwa atupi pecah gitu kan oh, gitu ya. usahanan mulu lalu Kulibur. nah kedepannya Yus ini memang I won't stop istilahnya. Saya tidak akan berhenti untuk menulis Yus. Meskipun jelek tulisan saya. Insya Allah tulisan ini apa itu ya? Kalau harimau meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan budi ke.
Mungkin Hmm. tulisan lah, saya mungkin Budi pun nggak terlalu apa, tulisan lah Yus. Mungkin bisa memberikan manfaat bahwa ternyata dari data-data yang begitu banyak, ada bank data yang luar biasa di BPS, itu kadang-kadang, bukan kadang, aduh, berapa persen sih yang udah kita bahasakan di media, kita bahasakan, kita tulis analisanya, itu belum ada apa-apanya Yus. Terutama data-data, ya kalau saya sih masih lebih fokus ke Takengon ya, Aceh Tengah, Bener Meriah. Kalau bisa Alhamdulillah menulis tentang Aceh gitu. Jadi itu menulis saya rasa akan menjadi fokus saya ke depan. Lalu mungkin komunitas Solo Yus. Udah banyak nih yang nanya, ini kapan nih bangkitnya? Masya Allah. Mau nggak jadi relawannya? Saya bilang, mau katanya. Oke, 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 kita maju bersama lah. Nah, paling meskipun bukan kegiatan yang online, offline, nah, online, offline aja juga boleh, online aja. Kita menulis atau apa, sharing nanti. Masya Allah, ide-idenya sudah ada. Kolaborasi dengan kembaran saya juga akan, ya, beberapa waktu ke depan akan kita launching lah. Masih di Solo juga kok. Ya, Begitu Yus, doakan lah ya, supaya konsisten. Itu yang Yusradi tadi sampaikan di beberapa waktu yang sebelumnya tuh, bahwa ternyata pekerjaan itu ya konsistensi itu yang penting juga untuk dilakukan gitu ya. Apa bahasanya tadi tuh? Ada pokoknya, tapi bukan konsistensi itu istilah yang Yusradi istiqomah. istiqomah ya mungkin. Ya mungkin lah gitu lah. Ya, Doakanlah semoga istiqomah supaya konsisten. Kalau target yang lain dalam karir, saya rasa saya fungsional statistisi ini udah tempat yang pas untuk berkarya, Yus. Luar biasa ini, oke. kalau fungsional. Sebagai closing, Ya, pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. apa ya? Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat. Itu Yus kayaknya. Jadi bekerja aja lah, nggak usah Hmm. apa ya, bekerja aja lah. Just bekerja aja. Terutama kalau saya di bidang pemerintahan, tentu kita bekerja karena kewajiban. Ada beberapa poin yang mungkin saya sampaikan, Cela, mungkin kayak kayak insan statistik teladan gitu ya. Pertama, sebagai ASN, teman-teman, Bapak Ibu, ASN itu bukan sesuatu yang sederhana. Wah, kan gaji kita udah habis karena kredit misalnya. Lalu Bapak Ibu bisa hanya 1 jam di kantor. Oh, itu bahaya sekali. Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Jadi buat teman-temanku, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, kakak, adik, abang, kalau sudah di ASN dan terikat dengan jam kerja, lakukanlah. Datang pagi, lakukan pelayanan. Kecuali kita ada memang kerja lapangan. Begitu ya, Yus ya. Jadi bukan karena kita nggak ada uang makan, karena kita nggak ada TC misalnya, terus kantor kosong. Aduh, jangan deh. Saya harap semua akan dimintai pertanggungjawaban. ASN itu akan dimintai pertanggungjawabannya, teman-teman. Jadi bukan tidak ada ya, bahaya sekali nih. Itu Yus, sebagai abdi negara yang terikat dengan apa? Dengan tolonglah kita perbaiki jam kerja kita aja dulu. Habis itu kita lakukan apa yang bisa. Kalau masih riuh apa ya? Kadang-kadang teman-teman di Pemkap ini kadang curhat sesuatu hal yang nggak bisa dia kontrol. Tapi lakukan apa yang bisa kita kontrol. Misalnya ya jam kerja kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini? Itu fokus mungkin satu nasihat. Karena Yusra dia, saya pernah dengar seorang sahabat ya kakak-kakak ya. Saya agak sedikit, aduh, kenapa ya teman-teman nih? Kus nih, kalau saya datang pagi sekali ke kantor, nanti saya akan jadi korban korban kejahatan. Jadi Kak, kalau seandainya ada orang luar yang minta pelayanan, saya pelayanan data atau segala macam, bagaimana nih Kak? Ya itu konsekuensi tuh, gitu. Jadi itu saya nggak setuju banget itu Yus. Itu saya kepengennya, gitu. Ini, aduh. Jadi itu ya Yus ya. Kadang kita tantangannya di kabupaten kota ini, kadang ada ASN yang kadang karena satu dua hal haknya tidak tercapai, sehingga tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban. Padahal
gaji pokok itu sudah dapat. Jadi hal-hal yang kayak haknya itu tuh kadang-kadang ya TC terlambat begitu loh. Sehingga udah nggak usah masuk lagi lah ke kantor. Datangnya jam 9, jam 10 pulang. Nah, itu saya nggak marilah ASN ya. Dalam bentuk apapun lah, dosen atau apapun. Kita lakukan dulu hak kita, kewajiban kita, dan kemudian kita akan insya Allah mendapatkan hak kita. Begitu Yusradi. Ya, buat masyarakat terkait kegiatan BPS ini waktu pas saat ke lapangan. Eh, iya betul. Kalau untuk BPS, teman-teman masyarakat, bantulah petugas-petugas kami dengan memberikan data yang sejujur-jujurnya dan mempermudah kegiatan lapangan, kegiatan-kegiatan survei, sensus, dan pendataan lainnya di rumah Bapak Ibu, sehingga datanya akan bagus, lalu nanti masuk ke kami juga nanti diolah dengan baik, keluarnya juga akan menjadi data yang baik, bagus, sehingga nanti bermanfaat bagi macam-macam. Kalau bagi pemerintah kabupaten nanti akan menjadi perencanaan, bahan perencanaan, dan juga evaluasi pembangunan. Sehingga nanti efeknya kemana? Tentu kembali lagi ke masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih juga nih buat Yusradi ya. Semoga Ya, kegiatan ini apa namanya pengumpulan biografi digital ini berlanjut terus sampai ribuan, ratusan ribu dan seterusnya, menghasilkan, menangkap dan menghargai, memberikan reward atau ya sekedar yang mendokumentasikan lah orang kegiatan orang-orang yang mungkin sedang berjuang juga ya, di bidangnya masing-masing. Terima kasih buat Istadi. ya, sama-sama Gus. Jadi Gus ini narasumber ke 144, 3 tahun 8 bulan ya. Dan ini ya motivasi awalnya ya memberikan warna di tengah Mm-mm. tsunami informasi ini. Karena banyak sekali Ya, betul, hal-hal negatif, tapi kita tidak bisa hanya mengkomplainkan yang negatif, tapi betul, bagaimana menyikapi dan bisa berbuat. Ya, alhamdulillah ini sudah jalan tahun keempat, podcast Mm-mm. orang-orang yang kreatif, inovatif, kontributif, Betul. berprestasi, menginspirasi dalam dan luar negeri. Setahun di Inggris ini tantangannya agak beda, Gus, karena menyesuaikan waktu ya, perbedaan waktu Iya, antara Inggris dan di banyak Indonesia negara di luar, kadang beda berapa jam, mereka istirahat, kitanya terang, kitanya baru siang terang. hari, mereka istirahat. Nah, jadi lagi-lagi yang penting kita berbuat sebisa kita, ya Mm-mm. konsisten berbuat kebaikan yang insya Allah akan berbuah kebaikan buat kita semua insya Allah. Amin. Amin. Baik, Kusni, terima kasih banyak. Kita ngobrolnya sudah banyak sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat siapapun yang menonton podcast kita ini. Ada hal baik, kemudian ada inspirasi yang bisa diambil, hikmah yang bisa dihikmahi, sehingga bagaimana yang menonton podcast kita ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Bangsa kita juga lebih maju dengan pemerintahan yang baru ini. Dan Aceh juga harapannya bisa makin maju lagi, makin berkembang lagi, ya dan jangan konflik lagi. Cukuplah kita merasakan dulu sekolah waktu pas Oh, konflik ya. Ya, insya Allah. Ya, amin. sekali lagi terima kasih Kusni. Ya, Ya, sukses ya. terus. Sehat walafiat. Insya Allah dilancarkan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.